melihat tas-tas atau daftar tas daftar Indonesia juga tiba-tiba lupa. Em, ya, tugas betul, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini adalah list tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan ya. Jadi seperti misalnya Bapak dan Ibu mengadakan webinar atau membuat RPP menggunakan ada dengan mencantumkan project assembler atau membuat kegiatan di kelas dengan assembler dan mengirimkan kami dokumentasinya itu dapat poin 3. Membuat menulis blog, membuat tutorial, membuat share di sosial media, kemudian bisa juga bikin pelajaran yang Bapak Ibu sudah buat, kami itu akan mendapatkan poin. Selengkapnya Bapak dan Ibu bisa melihat di edu.assemblerworld.com/is. Ini ada di website Bapak Ibu, jadi semuanya sudah masuk. Jadi Bapak Ibu bisa melihat poin-poin mana saja yang Bapak Ibu bisa kerjakan, mana yang repeatable, mana yang bisa diulang, mana yang hanya bisa sekali dikerjakan. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah reward. Jadi ini adalah contoh reward atau hadiah yang bisa diklaim oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh reward yang ada di level 1. Jadi yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam grup WhatsApp Base Community. Mungkin di sini ada yang belum bergabung dan sudah level 1, mungkin bisa signal ya, nanti bisa dari untuk bergabung ke grup Base Community di WhatsApp. Nah, kemudian nanti dapat digital badge, dapat foto badge juga dengan yang sudah kami edit dengan frame ya, frame tadi yang ada 3 level itu. Kemudian nanti dapat sertifikat, nanti kalau misalnya level 2 nanti akunnya akan kami upgrade ke premium account atau yang kami sebut sebagai individual subscription. Seperti itu. Nanti level 3 dapat visa ke master, level 4, 5, 6, nah itu nanti ada hadiahnya. Seperti itu. Dan kami tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan rewardnya di waktu yang akan datang. Ini bisa dilihat juga di website kami edu.assemblerworld.com/guide. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan juga nih oleh Bapak Ibu, bagaimana sih saya bisa melakukan semua kegiatan tadi yang ada di website ke komunitas. Nah, Bapak dan Ibu cukup membuka website ini, tulisannya kecil ya, di tulisan progress report ada a.asblr.com. Itu nanti dibuka saja dan Bapak Ibu cukup register, tapi akun yang ada di komunitas ini tidak menyatu dengan yang ada di aplikasi Bapak Ibu. Jadi memang harus mendaftar ulang dari awal. Nanti ketika Bapak Ibu masuk, silahkan upload foto untuk profile picture, dan nanti kemudian Bapak dan Ibu bisa masuk ke halaman progress report. Ada di bagian menu sebelah kiri. Di sebelah kiri itu nanti ada tulisannya my progress atau submit a progress. My progress. Nanti ada ketika dibuka nanti ada tulisannya submit a progress. Nanti di sini akan masuk ke halaman progress report. Nah, di sini misalnya saya ingin melaporkan saya habis membuat RPP menggunakan project yang kolaborasi dengan project yang saya buat di Assembler Edu ya. Jadi cukup saya tulis saja di notes ini nanti saya tulis saya membuat RPP tentang pelajaran biologi kelas 4 dan video pelajarannya. Nanti di bawahnya di attachment cukup di upload formatnya bisa PDF maupun dokumen doc. Jadi tinggal di submit. Ketika sudah di submit nanti akan saya review yang sudah di submit itu. Nanti apabila sudah di approve, nanti di situ Bapak dan Ibu bisa lihat statusnya. Masih pending kah, masih under review kah, atau sudah di approve, atau bisa juga di reject Bapak Ibu. Jadi mohon untuk memberikan
selain submit progress report, Bapak dan Ibu kan nanti dapat poin ya, dapat banyak poin dari mengumpulkan banyak poin dari berbagai kegiatan yang dilakukan ya, ada edukator ya di komunitas ini. Dan nanti Bapak Ibu poinnya juga akan bisa dilihat di halaman leaderboard. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, oh saya ranking, misalnya saya ranking 20. Oke, saya poinnya di sini. Nanti bisa lihat juga guru-guru lainnya poinnya berapa. Dan Bapak dan Ibu guru juga bisa melihat nanti ada guru-guru lain juga yang dari negara-negara lain ikut berpartisipasi dalam komunitas ini. Dan alhamdulillah sekarang komunitasnya sudah ramai sekali dengan guru-guru dari Indonesia. Dulu ranking satunya itu masih ranking 1, 2, 3-nya itu masih dari luar negeri, dan Indonesia menyusul. Yang pertama Pak Agung ya, lama-lama ini udah sampai ranking ke-7 itu dari Indonesia ya. Saya sangat-sangat bangga karena kita aplikasi buatan anak negeri ya, buatan Indonesia, jadi kita harus terus merayakan dengan memperbanyak guru dari Indonesia gitu untuk menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya ini mungkin sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu yang masih memegang ACE Guidebook yang berupa PDF, itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi informasi yang ada di dalam ACE yang di PDF ini sudah tidak lagi valid karena yang up to date adalah yang di website edu.assemblyworld.com. Oke, nah ini websitenya edu.assemblyworld.com /miring ACE. Nanti di sini bisa melihat apa saja tugas-tugasnya, apa saja rewardnya, penjelasan juga tentang komunitasnya dan lain-lain. Ada feature sheet juga yang bisa didapat. Oke, kita masuk ke segmen Ace of the Month. Jadi untuk terpilih sebagai Ace of the Month, kriterianya adalah guru yang aktif ya. Saya melihatnya guru yang aktif dan juga saya lihat di report dia mereportnya sangat baik. Biasanya reportnya itu sangat bisa dibilang informatif gitu. Jadi dan yang di report ini tugas-tugasnya juga tugas yang memiliki kualitas yang sangat baik. Selain itu mereka juga aktif di dalam komunitas, tidak harus aktif di grup, tapi mereka aktif di komunitas media yang ada di sekitarnya dia untuk meramaikan Assembler, dan dia juga adalah orang yang helpful untuk mengajak orang-orang mengajarkan orang-orang tentang Assembler ketika banyak dan di sini untuk bulan ini setelah sudah saya review guru yang terpilih sayang sekali bukan dari Indonesia. Jadi ini adalah Maximiliana Minaldo. Beliau adalah guru IT dari Italia. Nanti malam beliau akan hadir untuk memberi sedikit sambutan, tapi beliau bahasa Inggrisnya masih sedikit bisa berbahasa Inggris sedikit, nanti beliau akan menyampaikan jadi ya, semoga hal ini menginspirasi Bapak dan Ibu guru untuk bisa menjadi Ace of the Month bulan Desember ya, berarti yang berikutnya ya, Desember. Oke, saya mungkin akan bercerita sedikit tentang apa yang ada di blog kami. Jadi dalam bulan November ini kami post beberapa artikel tentang bagaimana cara report progress report, bagaimana cara kami progress report seperti yang tadi saya jelaskan, tapi ini versi lebih lengkapnya bisa dilihat di blog kita ya. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang patut dicoba, kemudian ada yang di blog kami juga, kemudian juga announcement tentang Assembler Studio Web, kemudian beberapa alasan kenapa Bapak dan Ibu guru harus mencoba seperti itu. Nanti silahkan dikunjungi saja ya blog kami di blog ada Oke, mungkin ini singkat saja. Jadi sekedar mengingatkan, jadi kami bekerja sama dengan Activity Foundation di Texas, United States of America. Jadi kami mengadakan Air Science Fair. Nah, ini ada dua sesi science fair. Yang pertama Science Competition, yang kedua Main Competition. Yang sekarang sedang berjalan ada Science Competition yang berjalan dari tanggal 1
Oktober hingga 30 November. Ini masih ada beberapa hari lagi untuk submit project-project yang hubungan dengan sains ya. Dan untuk freelance competition kali ini tidak hanya terbuka untuk guru tapi untuk murid juga. Jadi apabila bisa dari guru memiliki murid yang pernah membuat proyek di Assander atau ingin mencoba membuat proyek di Assander yang bukan sains dan ingin submit, silahkan nanti akan saya share lagi PDF-nya ke grup komunitas ini di WhatsApp. Ini beberapa keterangannya dan masih open for submission sampai 30 November. Ya, 30 November tengah malam, ya jam 12 malam paling tua. Oke, ini bisa dicek di Bitly Audioslink ESS atau di eoscience.com. Dan ini baru kali ini ada pemenang dari Indonesia. Sebelum-sebelumnya memang dari luar negeri semua ya, tapi sekarang ada Indonesia. Jadi ya pemenangnya Bu Mulyati dari Indonesia, Bu Mulyati dan Bu Samini. Selamat Bu Mulyati, Bu Samini. Iya, sama-sama. Jadi Bapak dan Ibu sama-sama Ibu. Ya, Bapak dan Ibu guru yang lainnya jangan berkecil hati. Masih ada challenge berikutnya ya ke depannya. Jadi apabila ingin berkonsultasikan ke saya juga boleh kirim aja gratis ke WA, nanti saya akan beri feedback seperti apa saja yang harus ditambahkan agar proyeknya lebih menarik dan juga storytelling juga. Oke, Bapak dan Ibu guru, bagi yang sudah membuat proyek dan sudah submit proyeknya tepat, silahkan dikirim ke progress report, nanti akan mendapatkan poin sebagai tanda terima kasih sudah berpartisipasi. Dan bagi yang menang, Bu Mulyati dan Bu Samini, jangan lupa untuk lapor juga ke progress report ya, karena sudah menang. Jadi nanti akan saya kirimkan poinnya dan juga hadiahnya berupa upgrade akun seperti itu. Ya, sama-sama Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Penuh perjuangan ya Bu Anita. Iya Bu. Tapi saya kagum lah di sini banyak sekali guru yang ikut minta masukan saya juga gitu. Jadi saya juga ikut senang bisa bantu Bapak Ibu guru agar bisa menciptakan karya yang memang bisa dinikmati oleh anak. Jadi kali kalau Bapak Ibu guru ada yang ragu-ragu, proyek saya menarik saya untuk proyek saya itu gimana ya, jangan ragu-ragu untuk kirimkan saja saya, nanti saya coba bantu. Oke, berikutnya ya ini website-nya, jangan lupa untuk kirim support tapi masuk ke sesi selanjutnya. Wow, tidak terasa udah 40 menit berjalan ya Bapak Ibu. Saya kira baru 15 menit. Oke, jadi Bapak dan Ibu, akhirnya Assander Studio Web sudah resmi launching. Walaupun masih ada beberapa bug ya, ketika kemarin kita melakukan challenge ya, saya juga menerima beberapa report, tapi alhamdulillah saya sudah langsung laporkan ke developersnya untuk dicari solusinya dan juga dicatat ya. Dan di sini kita juga jadi tahu mana saja yang harus kita improve dan kita juga dapat Ibu. Dan ya, kami meminta dukungannya agar Assander Studio Web ini semakin keren, semakin bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, dan ya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengajar di kelas. Oke, jadi Assander Studio Web sudah resmi launching. Banyak sekali positive feedback, positive reactions ya tentang Assander Studio Web ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah ikut mencoba Assander Studio Web. Semoga dengan adanya Assander Studio Web mempermudah juga ya, karena sekarang kita sudah menggunakan web browser, tidak harus lagi menggunakan aplikasi yang diinstal dulu di laptop, dan sangat berat ya Bapak untuk di laptop yang low end atau yang speknya rendah, itu pasti akan berat ya Assander Studio aplikasi. Sekarang kita akan fokus di
fitur-fitur yang ingin kami highlight di Assembler Studio Web ini, yang pertama adalah easy access on the web. Jadi Bapak dan Ibu cukup bisa browser, buka studio.assemblerworld.com, nanti langsung bisa login dan langsung bisa buat project. Nah, more focus control. Jadi Bapak dan Ibu ketika klik objeknya nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa dipilih ya, seperti move, rotate, scale, ada beberapa interaksi lainnya seperti duplicate, mirror, interactivity dan lain-lain. Fresh user interface, jadi kita user interface-nya sudah kami simplify lagi, kita rombak agar dapat lebih terlihat lebih nyaman dan gampang untuk dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Kemudian compatible with more devices. Jadi untuk Assembler Studio Web ini tidak hanya di laptop ya Bapak Ibu, tidak hanya di PC, tapi di iPad juga bisa diakses, di iPad, di Android Tab. Jadi Bapak dan Ibu apabila ada di iPad atau tab Android itu bisa juga diakses. Studio.assemblerworld.com. Oke, apabila ingin dicoba, ini linknya studio.assemblerworld.com. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, ini ada beberapa rangkaian acara yang ingin saya umumkan. Mungkin ada beberapa dari Ibu yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Ini jadi ada beberapa rangkaian acara yang kami laksanakan dalam waktu dekat, ya insya Allah minggu depan. Jadi yang pertama adalah sebenarnya ini ada dua macam acara, dua bahasa Bapak Ibu. Jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan yang untuk pertama yang pertama ini ada Zoom meeting ini adalah dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang ingin hadir bisa dulu silakan. Tapi ini berbahasa Inggris, jadi saya sarankan untuk hadir di yang bahasa Inggris saja. Nah, karena ini ditujukan untuk yang dari luar Indonesia seperti itu. Dan kemudian ada juga untuk yang dalam bahasa Indonesia, rekreasi dengan augmented reality. Jadi kita ingin gimana sih cara membuat kreasi AR dengan mudah untuk berbagai kebutuhan melalui proses. Tapi kali ini kita akan tentang Assembler Studio Web. Gitu. Dan ini acaranya di hari Jumat ya Bapak Ibu, Jumat 3 Desember jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi Zoom. Silahkan di screenshot Bapak Ibu halaman yang ini, di screenshot agar bisa melihat alamat yang di bawah ini, bit.ly/webinar kreasi AR. Jadi silahkan daftar dulu ya Bapak Ibu agar mendapatkan linknya, agar bisa mendapat juga. Sudah di screenshot ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut ke acara selanjutnya. Nah, ini nanti saya akan mengadakan live session juga di sosial media seperti yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu, yang mungkin ada beberapa yang sudah hadir di Instagram, Facebook, dan YouTube. Nanti saya akan melihat apa aja sih yang bisa kita ulik di Assembler Studio Web ini, apa aja sih yang bisa kita kita bikin project jadi lebih menarik, tekniknya seperti apa. Jadi ya, saya tunggu kehadiran Bapak dan Ibu di acara yang ini Jumat 3 Desember 2021 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian saya juga tunggu kehadiran Bapak Ibu di IG, di Instagram atau di Facebook atau di YouTube ya, Jumat tanggal 17 Desember pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Silakan di screenshot atau bisa lihat juga informasi ini di sosial media kita, Assembler World, @Assembler World, ada di Instagram, Facebook, dan juga kita juga punya Twitter, silakan dikunjungi saja. Oke. Dan juga ini ada 3D dan 3D art competition. Mungkin ini bisa diumumkan juga ke murid-muridnya ya Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin bergabung, silahkan. Kita mengadakan kompetisi 2 dimensi dan 3 dimensi art competition. Jadi proyeknya ini temanya adalah bagaimana sih masa depan, teknologi masa depan itu seperti apa, temanya seperti itu. Dan kita juga di sini tidak hanya mempresentasikan
koordinasi tapi jadi nanti untuk informasinya akan datang ya Kak ya kepada Ibu, jadi nanti stay tune aja di sosial media kami yang kami umumkan, dan kami akan umumkan juga di WhatsApp, di grup WhatsApp. Oke, berikutnya, oke, sesi tanya jawab, alhamdulillah. Semoga banyak yang nanya ya kali ini. Soalnya kayaknya ya, tahu saya banyak yang nanya juga ya dari grup. Oke. Udah 58 orang. Banyak sekali ya Pak. Ini baru 16 orang, udah banyak sekali nih, yang 60 orang, alhamdulillah. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang apa open mic, silakan. Saya sambil baca chat yang ada di sini. Bu Anita. Iya, Aan. Silakan Pak Aan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ini di sini saya banyak mendapatkan inspirasi ya dari guru-guru debat, dari praktisi ya di atau kondisi aset ini menarik ya. Saya juga baru ya dari bergabung di aset dan lalu tapi benar-benar merasa segar ya dengan ilmu-ilmu baru yang diberikan oleh Bapak Ibu. Ini mungkin menyampaikan ya, tentang aset dari studio web Bu Anita ya. Ada beberapa yang memang saya alami dan ini terjadi ya berulang gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan. Pertama untuk yang gambar yang 404 itu yang error itu, saya coba eksperimen ya, seperti apa sampai kita ikut. Setelah saya beberapa kali, memang belum berpuluh-puluh kali ya, beberapa kali itu akan terjadi ketika saya sudah publish kemudian tambah gambar. Jadi gambar tersebut ditambahkan setelah publish pertama. Tapi kalau gambar-gambar itu ditambahkan sebelum publish pertama, maka itu aman semuanya. Nah, itu jadi errornya itu kalau yang saya temukan itu dari setelah publishnya harus publish ya. Kalau publishnya private itu masih aman kalau saya coba ya. Kalau publish private kemudian tambah gambar itu masih aman. Tapi ketika sudah dipublish secara publik kemudian tambah gambar ya akhirnya seperti itu. Itu baru beberapa kali eksperimen dan itu repeatable gitu ya, dan errornya sama. Kemudian selanjutnya di Mas Studio ini masalah rotasi objek. Saya di awal beberapa kali rotasi, saya sudah benar ya rotasinya misalnya 90 derajat atau 270 derajat atau 180. Tapi ketika publish ulang, walaupun ini publish ulang, akhirnya balik lagi ke seperti tampilan 0 derajat rotasi. Jadi balik lagi. Misalnya kan asalnya panah itu mengarah ke kiri. Nah, berarti saya ingin arahkan panah itu ke kanan, berarti kan rotasi 180 derajat. Nah, saya sudah benar seperti itu. Publish pertama, ini saya tidak tahu apakah ada pengaruh ketika update aset studio web server ini ya atau tidak. Tapi kesini-sini akhirnya balik lagi. Bahkan publish ulang pun, walaupun kan kemarin kan ada saran dihapus ya. Nah, walaupun sudah dihapus itu balik lagi. Ini saya masih lihat lagi balikan untuk membuktikan bahwa rotasi itu masih kembali lagi. Akhirnya tampilan yang seharusnya aman gitu ya, sebelumnya sudah aman tapi akhirnya balik lagi. Ini berlaku untuk image juga. Jadi ini berlaku untuk image. Tapi untuk 3D itu relatif bertahan. Tapi kalau image itu rotasinya juga bertahan di seperti 0 derajat seperti belum dirotasi. Itu dua. Kemudian ada lagi ya mengenai ini upload custom 3D, saya kurang paham alasannya kenapa, tetapi saya gunakan karena saya punya, saya
Bisa murid-murid membuat proyek banyak. Mm-mm. Silakan Ibu. Pak Am, saya mau nanya, ini yang upload custom video ini maksudnya sudah diwarnai ketika upload, kan kalau mau upload kita nanti bisa pilih warna ya Pak ya. Betul, Itu betul. Jadi maksudnya warna dari Bapak Pak Aang milih warna di situ terus pas dimasuk ke project dia nanti apa namanya balik ke warna sebelumnya diwarnain gitu ya Pak ya. eh, Kayak nggak ngaruh gitu. bukan. Jadi warnanya itu berubah. Warnanya yang asalnya misalnya merah, ternyata malah jadi hitam. Yang saya pilih hitam, dan ke project warnanya yang lain. Itu yang sebelumnya terjadi. Tapi padahal sudah disesuaikan sejak awal memberi warna. Oke. Jadi beri warnanya di assembler ya Pak ya. Beri warnanya di assembler bukan. Bukan kan ada juga yang pakai tekstur dari sana ya. Nah itu saya nggak punya tekstur dari sana, tapi dari assembler disediakan warna, pemilihan warna yang bisa. Terima kasih. Oke. Ya Pak Aang, terima kasih banyak nih saya catat masukan-masukannya ini banyak sekali Pak Aang. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyampaikan? Ada pertanyaan? Wah, selamat siang Pak Edi. Ya, selamat siang Bu Nita. Selamat siang Pak Edi, apa kabar Pak? Ya, ini Bu, saya mau nanya. Iya Pak. Iya Pak. Kriteria yang tidak direject itu bagaimana Bu? Oh iya. Oke. Baik LPP dan juga inilah. Iya. Oke. Ini sih Pak. Yang lain nggak apa-apa. Yang 404 itu udah saya transaksi. Oke. 404 kata Pak An itu udah saya serah. Dari yang direject ini, yang pening kepala itu direject Bu. Iya Pak. Iya sih. Jadi ini Pak Edi. Jadi Kriterianya supaya kriterianya. ya Ya. baik. Jadi Ah, ya Pak Edi, jadi mungkin ini informasi juga untuk guru-guru lainnya progress report. Jadi ketika upload progress report, kalau bisa jangan 2 kali, jadi jangan double uploadnya. Jadi misalnya ingin report saya sudah membuat pelajaran ini, pelajaran tentang fotosintesis, saya mau membuat pelajaran tentang fotosintesis. Nah ini nanti ketika di submit ke progress report cukup upload sekali saja tidak usah upload lagi di progress report selanjutnya screenshot bahwa sudah mengerjakan ini screenshot editornya terus yang dikirim lagi screenshot halaman tampak halaman depan projectnya. Jadi cukup sekali saja, jadi uploadnya QR marker dan link projectnya. Jadi cukup itu saja. Kalau misalnya lebih dari satu akan kami reject. Itu berlaku juga untuk postingan-postingan lainnya. Jadi untuk yang RPP, kalau yang RPP itu biasanya kami reject karena ada salah penulisan Pak Edi. Kalau yang kemarin itu yang saya reject itu karena RPP-nya itu ada sepertinya tercampur Pak, pelajaran A dan pelajaran B sepertinya masih RPP yang sama Pak. Jadi beda topik tapi satu RPP itu saya reject seperti itu. Terus biasanya karena double posting juga, double post, jadi kalau misalnya ada postingan yang double itu nanti akan di reject seperti itu. Atau tidak atau kalau misalnya kasus yang lebih umumnya lagi di bagian notes atau deskripsi Pak. Jadi kan kalau misalnya kita masukin progress report itu kan ada field atau ada kotak untuk menulis ya Pak ya, nulis bisa mengetik. Nah di situ kan harus diisi Pak. Jadi misalnya Bapak menulis ini RPP tentang pelajaran ekonomi kelas sekian. Nanti link misalnya ada link projectnya, masuk link project yang Bapak gunakan untuk di dalam RPP, nanti di attachment-nya adalah PDF-nya atau dokumen file dari RPP. Seperti itu Pak Edi Pak. itu Bu ya. Iya, ada skripsinya Pak. Jadi biasanya kalau ada skripnya kosong, saya reject Pak. Jadi soalnya tidak ada kejelasan. Harus juga. Seperti Gitu ini Pak Edi. saya yang apa diselesaikan di PSK 9 Bu aja. Jadi mau cari tentang perubahan sosial budaya enggak, belum ada.
Oke, Bapak kalau misalnya belum menemukan pelajaran yang Bapak inginkan, itu bisa request Pak ke Bapak Hilmi. Waktu itu ada Bapak Hilmi kan ya Pak ya di grup. Ya itu nanti bisa diminta untuk di apa namanya bisa request pelajaran juga untuk ditambahkan di gambar edit seperti itu. Nah, apanya aja Bu, seperti di 3D, proyek-proyek objek 3D, itu tampak kan? Oke, Tambahkan biar bisa tumbuhan lena. boleh boleh Pak. Jadi kita juga Bapak juga bisa request objek-objek apa saja yang Bapak butuhkan. Jadi Bapak bisa menambahkan apa misalnya Bapak punya list misalnya Bapak butuh beberapa objek atau beberapa hal yang ingin Bapak ada di library itu Bapak bisa langsung infokan listnya atau apa namanya catatannya ya apa saja yang ada di library itu nanti kasih ke Pak Yoni Pak. Nanti akan diproses juga oleh kami untuk dibuatkan. Wanita, Ya, Supaya kita buat sendiri. buat 3D Pak. Iya, Wow. Oke, mungkin nanti saya bisa beri link tutorial ya Pak ya untuk membuat 3D-nya itu karena ilmu yang lumayan berat juga Pak untuk belajar 3D Pak itu belajar dari nol itu sangat berat sih Pak untuk belajar 3D tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak juga silakan begitu. Tapi nanti boleh saya carikan tutorial pembuatan 3D ya Pak ya. iya. Nah, itu kan set apa? Ya. Jadi set apa? Apa ini ditambahkan? Jadinya. Oh iya, iya, Set apa? iya, bisa Pak. Buat Halo, Bapak Edi kurang terdengar suaranya. Bapak Edi mohon maaf. Halo, Bapak Edi mohon maaf. Di saya sepertinya putus-putus suaranya. Halo, oke lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Oke, terima kasih Pak Edi masukannya. Nanti mungkin Bapak kalau ada list 3D yang Bapak ingin ada di library nanti kasih tahu aja ke kita, nanti kita bisa buatkan Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke, Pak Ahmad Toha silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat guru IPS semua di Indonesia. Selamat sore Bu Anita. Gini Bu, saya pengen tanya di assembler studio web saya punya saya kenapa sekarang saat mau publish privat itu kok ada tulisannya pro, simbolnya pro. Satu itu. Kemudian yang kedua masih berhubungan dengan Pak Edi tadi soal RPP. Nah, RPP mohon maaf saya kan mengajar PJOK itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Pelajaran itu kadang sama. Nah, pelajaran itu kadang sama sehingga bila itu materi sepak bola katakanlah sepak bola di kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 ada. Itu apa harus satu kelas saja atau bisa tiga-tiganya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Saya jawab yang RPP dulu ya Pak ya. Jadi iya saya mengerti Pak. Jadi memang di beberapa apa ya beda sekolah apa namanya pelajaran itu tidak harus bisa diulang-ulang lagi gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk RPP ini misalnya ini pelajaran untuk kelas 3, 4, 5. Bapak mungkin di RPP itu bisa dituliskan juga 3, 4, 5 gitu. Jadi untuk kelas berapa saja. Jadi tidak hanya satu kelas. Boleh Pak ditulis untuk kelas berapa-berapanya. Untuk menjawab yang private, nah untuk yang private ini kita sekarang sudah masukkan ini ke untuk ke fitur bagi pengguna yang pro Pak, pro users. Nah ini setahu saya kalau Bapak akunnya sudah individual itu masih bisa menggunakan yang privat, tapi kalau misalnya yang free tidak bisa set as private gitu Pak. Tidak berpengaruh ya Bu Anita? Tidak Pak. Bapak
soalnya udah pro kan ya Pak ya? Udah dijual ya Pak ya? Ya, sudah individual. Alhamdulillah, oke. Iya Pak, jadi tidak usah khawatir, itu udah apa namanya sudah bisa Pak, bisa digunakan. Itu hanya untuk yang free aja Pak. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama Pak Ahmad. Terima kasih. Bapak Ibu lainnya ada yang ingin bertanya? Mungkin saya sambil buka chat. Mungkin pasti ada yang bertanya. Saya mau coba. Ya, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemarin saya mencoba mengikuti customer challenge. Yang pertama itu saya masih belum bisa meng-hide scan itu. Jadi itu kan saya membuat beberapa scan, kemudian kalau tulisan diklik ya, itu nanti akan masuk ke scan sesuai dengan nama scan-nya. Cuman saya ketika ini cara menghilangkan atau bukan menghilangkan, cara menyembunyikan scan berikutnya, jadi hanya tampilan awal saja, tampilan home. Itu nanti ketika tulisannya diklik, nanti akan menuju ke scan sesuai dengan objeknya, seperti itu sebelumnya. Ya itu yang pertama, nanti mohon didemokan Ibu biar. Kemudian yang kedua terkait dengan video itu saya inginnya itu musik yang pertama itu bisa ke scan selanjutnya seperti itu. Kemarin kan kalau saya coba untuk videonya saya duplikat, saya copy ke scan selanjutnya. Dan nanti ketika buka scan berikutnya, klik scan selanjutnya, musiknya mulai dari awal lagi seperti itu. Jadi apakah ada kemungkinan ketika kita buka scan yang bom itu yang pertama, kemudian ketika klik menuju ke scan selanjutnya, musik itu masih tetap melanjutkan seperti itu Ibu. Oke. Harus tidak mulai lagi dari musik dari awal lagi. Jadi mungkin akan kurang enak didengar seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kan untuk kita lihat di objek-objek 3D itu tidak bisa misalkan ada uploadan dari kita itu yang kita ambil dari mana atau misalkan buat itu dikumpulkan masuk ke dalam 3D yang sudah objek 3D yang sudah ada di situ Ibu. Jadi misalkan Pak siapa itu upload itu bisa masuk ke situ, jadi kita bisa menggunakan kembali seperti itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi yang ketiga ini maksudnya bisa menggunakan objek yang sudah diupload oleh guru lainnya ya Pak ya? Oke, Pak Agus, saya izin menjawab ini ya tadi pertanyaannya. Yang pertanyaan ketiga ya nanti saya sampaikan masukan ini ke tim, mungkin bisa jadi konsiderasi. Terus yang kedua, musik atau YouTube di scene 1 bisa lanjut ke scene selanjutnya dan seterusnya gitu ya Pak ya. Jadi akan terus play sampai akhir ya Pak ya. Oke, ini saya sampaikan juga ke developer kami Pak. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Nah, untuk yang hide scene ya Pak ya, saya coba demokan dulu. Bentar, saya apa layar saya kelihatan tidak? Sudah terlihat ya Pak ya? Oke, jadi Bapak nanti kalau misalnya mau lihat bagaimana sih caranya saya bisa hide scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, saya bikin 3 scene aja. Ini scene yang di bawah ini Pak. Ini Bapak nanti klik aja scene-nya salah satu seperti ini. Klik aja scene-nya. Ini saya terpilih ini. Ini nanti di kanan ada hide thumbnail Pak. Di sini ada pilihannya. Di sebelah kanan, di hide thumbnail. Jadi Bapak mau hide yang ini, tapi ini tidak di hide.
Ya, sama-sama Pak Agus. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin ini karena sudah waktunya sudah lewat dari satu jam. Mungkin ini saya akan jawab satu pertanyaan terakhir lagi ya. Eh, Oke, dari Bu Atik Dian Anggra ini ada 5 pertanyaan. Oke, boleh. boleh, boleh. Boleh. Eh, Kenapa saat membuat custom 3ds UX, objek not found saat akan diupload di halaman proyek, tapi tersimpan di custom 3D gallery? Hmm, Mungkin Ibu bisa coba refresh atau coba clear cache browsernya lagi. Atau kalau misalnya masih belum bisa, mungkin Ibu bisa kirimkan 3D-nya untuk kita inspect, Bu. 3D-nya seperti apa? Mungkin ada yang harus kita cek di 3D-nya. Itu satu. Yang kedua, apakah ada limit untuk mengupload 3D custom? Ada, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu individual account itu 200 MB. Kalau Ibu pengguna free account itu 8 MB, Bu. Itu ada di informasi ini ada di dashboard Assembler Studio, Bu. Di studio.assemblerworld.com. Nanti Ibu bisa klik nama Ibu, nanti di sebelah kiri bawah. Nanti di situ Anda dapat keterangannya Ibu punya berapa storage-nya bisa berapa.